Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Setia Dika bisa kembali menemani Anda di Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, saat kita mau menerapkan disiplin pada anak pasti banyak caranya gitu ya. Tapi kadang-kadang mungkin caranya ada yang tepat, ada yang tidak nih. Pernah nggak sih Anda merasakan kayaknya saya salah nih cara saya atau sikap saya pada anak dengan membuat anak merasa sangat bersalah terhadap sikap dia atau kesalahannya. Nah, sebenarnya kondisi semacam ini baik atau tidak, atau justru berdampak buruk pada karakternya nanti. Ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Anti Jovita. Langsung kita sapa yuk. Halo Anti, Hai, apa Dika. kabar? Luar biasa baik. Dika gimana kabarnya? Aku baik Anti. Anti, kalau kita bicara tadi ya, mungkin sedikit aku bahas. Ada banyak cara sebenarnya untuk mengajarkan, mengasuh dan juga menerapkan disiplin pada anak. Mungkin kadang namanya anak-anak ya, banyak hal yang mungkin namanya dalam proses dia belajar, dia menghadapi suatu hal yang salah gitu ya, dia melakukan suatu hal yang tidak tepat. Seringkali orang tua itu justru membuat anak merasa sangat bersalah pada kondisi tersebut. Jadi membuat anak justru sedih, bukan mengingat atau mempelajari apa kesalahannya atau bisa mengambil hikmah dari kondisi tersebut. Sebenarnya kalau ini bisa kita bilang seperti guilt trap gitu ya Anti ya. Nah, kondisi semacam ini sebenarnya apa sih Anti dampaknya untuk anak? Iya, jadi guilt trip itu adalah suatu perilaku yang dilakukan, kalau dalam hal ini kita topiknya orang tua, berarti orang tua kepada anak, di mana menimbulkan perasaan si anak itu merasa bersalah atau harus bertanggung jawab terhadap hal yang memang orang tua inginkan dia untuk melakukan gitu. Nah, ada satu kunci di sini adalah perilaku manipulatif sebetulnya dilakukan dari orang tua, karena intinya adalah ingin anak tersebut bersalah untuk melakukan sesuatu. Padahal tadi benar sekali kata Dika, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan atau yang kita ajarkan, nggak harus kan dengan cara kita menimbulkan rasa bersalah kepada si anak. Akan lebih baik kalau memang atas kesadaran si anak itu sendiri, atau kita melakukan persuasi atau motivasi anak dengan hal-hal yang positif sehingga anak itu merasa bahwa kalau aku melakukan ini aku menjadi orang yang lebih baik loh, ini demi kepentingan aku, demi memang untuk membantu orang lain, memang karena ada kesadaran dalam diri dia. Tapi kalau begitu orang tua melakukan tersebut sebagai bentuk manipulatif supaya dia melakukan karena ada perasaan bersalah, kalau ini dilakukan secara terus-menerus akibatnya nggak bagus. Kenapa? Karena akan membuat si anak satu punya rasa ketidakpercayaan diri akhirnya, karena selalu menyalahkan dirinya. Misalnya contohnya, kadang kalau dalam guilt trip ini kan biasa orang tua, nih gara-gara kamu nih nggak beresin mainan, sekarang mami sakit, sekarang mama jadi capek, mama jadi nggak bisa kerja. Nah, jadi kan anak itu kan terus merasa bersalah. Itu kalau satu kali, dua kali kita aja nggak enak, apalagi kalau setiap hari dan berkali-kali, anak itu kan merasa bahwa dia menjadi penyebab dari semua hal yang terjadi. Kemudian dia merasa guilty feeling tadi atau bersalah, dia nggak punya konsep diri yang bagus, dan akhirnya nanti pada suatu ketika juga akan merusak hubungan tentunya antara ibu atau orang tua dan anak tersebut. Nah, ini penting banget nih untuk orang tua tahu di rumah sebenarnya. Saat anak merasa dirinya adalah penyebab dari sebuah masalah, ini dia akan ngerasa jadi troublemaker nggak sih nanti? Iya, betul sekali. Dia kan merasa jadi troublemaker, sumber dari semua kesalahan yang terjadi, sumber dari semua hal yang buruk pada dirinya. Nah, kalau ini dia bawa sampai besar, nanti pun dia akan menjadi korban manipulatif dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya temannya bisa dengan gampang memanfaatkan dia, kekasihnya misalnya, atau pasangannya, atau orang-orang yang berelasi dalam hidup dia, terutama kalau tahu nih, wah ini orang gampang nih, kalau kita lakukan guilty trip sama dia, dia pasti kena nih, dia akan mau melakukan apa yang kita minta nih. Nah, akan dilakukan seperti itu terus, dan akhirnya berdampak buruknya nggak cuma pada saat dia anak-anak aja, tapi ke kehidupan selanjutnya. Nah, apakah kondisi ini hanya muncul saat anak melakukan kesalahan, atau ada kondisi-kondisi lain yang sebenarnya orang tua akhirnya jadi manipulatif juga nih pada anak untuk membuat anak jadi lebih rajin belajar? Biasanya, tahu nggak mami, capek nih kerja dari malam, ini buat siapa? Buat kamu loh semuanya, jadi kamu harus bisa. Itu kan sebenarnya membangkitkan juga tuh ya nanti ya, bagaimana bahwa seorang orang tua yang kerja sampai dari pagi sampai malam itu dibebankan karena seorang anak, padahal kan sebenarnya banyak kan yang kebutuhan yang memang harus dipenuhi, bukan cuma karena si anak. Ini masuk nggak sih dalam guilt trap tadi? Ya, betul. Jadi sebetulnya kata kuncinya adalah bagaimana intensitas. Jadi niat dari si orang tua itu dalam melakukan ini. Kalau tadi kan Dika bilang ada loh orang tua yang
melakukan hal itu karena untuk memotivasi anak biar lebih Iya. rajin, biar lebih tanggung jawab, biar lebih disiplin. Nah, kalau memang tujuannya itu nggak masalah, Nggak tapi masalah ya? nggak masalah, tapi biasa tidak di setiap kali menggunakan Oke. gitu. Jadi misalnya contohnya kadang-kadang disisipkan untuk menimbulkan empati sama anak. Tapi kan beda kalau misalnya niat atau intensinya adalah memang untuk membuat rasa bersalah. Ini akan ada terus-menerus dalam setiap pembicaraan. Nah, ini yang nggak bagus. Kalau Ini cuma yang nggak baik ya. sekali-sekali, jadi di antara sela-sela motivasi kita ingin menimbulkan empati kepada anak terhadap kondisi yang terjadi pada kita atau rumah. Nah, ini boleh misalnya diberikan contoh-contoh yang seperti itu. Jadi mungkin bisa fakta ini diberikan, tapi sesekali, tidak terus dan berulang kali. Nanti Betul. kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Masih membahas tema kita tentang guilt trip. Dan kita akan ngobrol dengan narasumber kita, ada Ibu Desi. Langsung kita sapa. Halo Ibu, apa kabar Ibu Desi? Halo Ibu Desi. Baik. Halo semua. Oke, Ibu Desi, hari ini kita akan ngobrol nih tentang guilt trip. Nah, Ibu sendiri tahu nggak sih istilah ini? Sudah pernah mendengar atau belum? Sudah pernah ya, cuman karena belum terbiasa mungkin ya. Jadi ya mungkin bisa lebih dijelaskan mungkin ya. Oke, jadi ini adalah Kita sharing. betul, nanti kita sharing ya. Tapi sebelum ke arah sana, saya mau nanya dulu, Ibu punya putra atau putri, usia berapa Ibu? Saya punya 2 putra dan putri. Yang satu putri umur 9 tahun kelas 3 SD. Yang kedua umur 4 tahun putra. Oke. Jadi putra dan putri. Lagi lucu-lucunya ya pastinya, lagi aktif banget pasti nih usia-usia segini. Oke. Yang kedua. Kita lagi bicara tentang tema kita kali ini tentang guilt trip ini, di mana orang tua punya tindakan terkait untuk mendisiplinkan anak atau mungkin memberikan nasihat pada anak, namun caranya adalah untuk membuat anak merasa bersalah pada tindakannya. Misalkan tadi kalau Onti bilang sendiri ya, misalkan kalau misalnya anak lupa membereskan mainannya, kita mungkin jadinya mengatakan sesuatu yang membuat anak merasa bersalah. Ini gara-gara kamu nih, mama jadi capek nih, jadi sakit nih, karena kamu tidak membereskan mainan gitu ya. Apakah kondisi semacam ini pernah Ibu temui atau Ibu lakukan pada anak-anak tanpa Ibu sadari? Pernah. Oke. Biasanya Ya, apa sih jadi, Bu kondisinya? Biasanya setiap mau bobo, anak kecil aku yang kedua itu namanya Aldri. Adek, mau main Lego. Oke, main, tapi dibereskan ya setelahnya. Ya mama, cuman setelah main dia tidak membereskan. Nah, setelah aku nggak mau, aku capek gitu kan. Namanya anak umur 4 tahun. Terus saya bilang, adek, mama itu capek seharian, masak, nyuci, nggak ada mbak di sini, mama nggak ada yang bantu. Enggak, pokoknya aku nggak mau gitu. Tapi setelah aku bilang, adek kasihan nggak sama mama? Mama capek loh dek, nanti kalau mama sakit gimana? Adek nggak ada yang ngurus kayak gitu. Jadi apa ya namanya itu, ngebohong-bohongin dia biar dia itu iba ke saya gitu kan. Terus lama-lama dia mau gitu. Kebiasaannya sih membereskan mainan dia tidak mau, tapi setelah saya mengiba gitu kan, nanti kalau misalnya ini gimana nih dek, mama sakit, nanti adek nggak ada yang ngurusin, kalau mama kecapean, mama kan nggak ada yang bantu. Oh iya mah, baru membereskan. Sering terjadi hal seperti itu. Oke, jadi memang sering terjadi dan memang ternyata cukup bekerja ya, karena si anak akhirnya mau membereskan. Nah, menurut Anti sendiri gimana kondisi yang dijalani semacam ini? Iya, tadi seperti yang tadi sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa kalau memang ini dilakukan sesekali dan tujuan atau niatnya adalah
mau membuat si anak ini berempati pada kondisi kita, di mana kita pulang kerja kan capek, terus kemudian anaknya juga supaya mau membereskan, dan itu dilakukan sekali-sekali, nah itu nggak masalah. Tapi kalau ini kayak terus-menerus, dan apalagi kalau kita sudah punya niat dari awal kan, itu nggak cuman itu aja loh, kita akan memunculkan cerita-cerita lain yang lebih dramatik gitu, untuk memang tujuannya manipulatif. Jadi sebetulnya adalah dari bagaimana kita punya niatnya itu. Nah, tadi akan lebih bagus juga sebetulnya kalau anak ingin membereskan mainan, ya tadi boleh dipakai sekali-sekali. Kalau tadi yang berkaitan sama mama kan capek, untuk menimbulkan empati. Tapi bisa juga ditambahkan dengan misalnya alasan yang lain, bahwa kalau kamu beresin mainan kan besoknya kalau kamu mau main, carinya kan lebih gampang. Terus mainannya juga akan lebih tertata rapi dan nggak cepat rusak. Kalau berantakan kan keinjak-injak rusak. Jadi tumbuhkan bahwa itu karena buat diri dia. Gitu, bukan karena untuk orang lain. Karena kalau ini dilakukan secara terus-menerus dan kemudian apalagi tadi secara berlebihan, nanti ke depannya takutnya dia itu cenderung kalau melakukan semua hal tuh memang karena buat menyenangkan orang lain. Untuk supaya diterima orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Padahal kalau untuk kita bisa mencapai suatu kondisi ego yang sehat, harusnya kan kita dari kesadaran menumbuhkan kesadaran untuk diri sendiri. Itu sih sebetulnya yang ditakutkan. Nah, takutnya nanti pada saat dia usia misalnya sekolah atau bahkan remaja, nanti akan gampang nih, misalnya contohnya, kamu nggak inget ya jasa-jasa aku dulu, kamu bikin PR nggak bisa aku yang ajarin, sekarang masa kamu nggak mau kasih aku contekan. Nah, akhirnya dia gampang kena gitu, karena selalu intensitasnya ingin untuk orang lain gitu. Jadi boleh sih dilakukan sesekali, tapi harus dibarengin juga dengan memang ini menjadi hal yang dia lakukan untuk dirinya, untuk kepentingan dia dan atas kesadaran dia. Jadi sebenarnya yang membedakan antara tadi menumbuhkan empati dengan si guilt trip ini adalah niatnya, untuk siapa gitu ya. Nah, Ibu Desi sendiri, tadi kan Ibu bilang sebenarnya di anak kedua. Untuk di anak pertama sendiri sebenarnya apakah Ibu melakukan hal yang sama atau memang karena perbedaan karakter dari si kecil dan kakaknya? Akhirnya memang kondisi tersebut tidak terjadi di anak pertama. Kalau anak pertama lebih ke belajar ya, karena kan sudah kelas 3 SD, dan di sekolahnya pun hafalan surat itu, surah Al-Quran itu banyak. Kadang kalau misalnya kalau aku kasihnya reward, jadi gini, Kak, jadi memang beda karakter ya. Yang pertama itu slowly, yang kedua itu agak keras. Nah, kalau yang si kakak ini paling biasanya gini, Kak, ayo belajar. Kalau misalnya kakak nggak mau belajar, nanti nggak mama kasih ini misalnya. Emang dari kecil karena sayanya suka kasih reward ke dia, jadi dia itu semangat belajarnya. Beda dengan yang kecil. Kalau si kakak sih biasanya karena cewek, jadi lebih mengerti dan lebih mandiri mungkin ya. Kak, ayo belajar. Iya mah, ya belajar. Tapi kalau misalnya malas-malasan, ayo Kak belajar, semangat. Nanti kalau nilai kakak bagus, nanti mama kasih reward. Nah, rewardnya itu entah itu cuma beli makanan di supermarket atau di warung, atau mainan yang harganya juga nggak mahal. Jadi dia itu seneng gitu. Jadi semangat belajarnya. Kalau yang pertama seperti itu, beda dengan yang kedua. Kalau yang kedua lebih cenderung keras ya dari yang pertama. Gitu. Jadi memang karena perbedaan karakter juga, jadi mungkin treatmentnya berbeda juga ya. Ibu Desi, di sini kan ada psikolog kita. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terkait tema kita kali ini? Silakan. Ya. Mau nanyain ini aja ya, kalau misalnya kadang kalau misalnya saya sebagai orang tua misalnya nilai anak saya itu tidak memenuhi sesuai kompetensi yang ekspektasi saya, dan saya itu nge-push anak itu gitu, karena kan memang dari kecilnya saya itu didikan militer, jadi kamu harus dapat nilai segini. Nah, saya terapkan juga ke anak saya. Apakah itu salah? Yang mau saya tanyakan seperti itu. Jadi kamu harus dapat, misal kamu harus dapat 3 besar gitu. Terus
apakah itu salah, Enti? Kalau misalnya saya menerapkan itu ke anak saya yang pertama. Jadi memang ini adalah pola asuh yang diwariskan oleh orang tua dari Ibu Desi lalu diterapkan pada anak. Yang jadi pertanyaan, salah nggak sih Onti saat ini diterapkan pada anak? Iya, betul. Jadi sebetulnya harapan tujuan itu nggak pernah salah, karena pasti harapan tujuan orang tua itu yang terbaik kan buat anak. Nah, masalahnya adalah caranya. Nah, gitu. Kalau memang kita ingin memotivasi anak kita untuk mencapai, misalnya katakanlah dalam hal ini akademis ya, prestasi yang lebih, itu boleh-boleh aja dan itu memang bagus dan tepat. Tapi bagaimana caranya? Nah, kalau misalnya caranya adalah dia tidak memenuhi, kemudian kita marah, nggak memenuhi, kemudian kita hukum, akhirnya si anak ini akan melakukan hal itu hanya demi supaya enggak dimarahin dan supaya enggak dihukum, ya kan? Nah, akan lebih baik, dan ini sifatnya biasa nggak akan seterusnya, akan sifatnya lebih ke sementara. Jadi pokoknya cuman terbebas dari marahan, terbebas dari hukuman gitu. Nah, kalau mau sifatnya lebih permanen, lebih persisten dan kemudian bertahan lama, itu tanamkan supaya memang dia senang belajarnya. Jadi tanamkan kesenangannya dulu. Bahwa misalnya contohnya kalau kamu belajar ini tujuannya apa sih buat hidup kamu? Kasih juga permainan-permainan kalau anaknya memang usianya masih kecil. Sehingga dia tahu bahwa dengan dia belajar ini dia bisa apa sih? Misalnya dengan belajar geografi. Wah, dia bisa tahu nih semua kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nanti kalau aku mau jalan-jalan juga aku tahu ini tempat-tempatnya di mana gitu. Kalau dia belajar matematika, tujuannya apa? Jadi ciptakan kesenangan dulu dan dari kesenangan itu kemudian baru kita bisa targetkan. Misalnya, wah hebat kan dia udah senang duluan nih, kemarin dapat 7,5 nih. Bisa nggak lain kali coba yuk kita dapat 8 yuk gitu. Caranya gimana? Oh, belajarnya misalnya lebih banyak atau waktu belajarnya lebih sering atau harus lebih jawab soal-soal semakin bervariasi gitu. Nah, dia akan seneng karena dia merasa bahwa ini gunanya ada buat aku dan manfaatnya ada. Itu lebih ke arah esensinya itu. Tapi kalau dapat baik supaya mama nggak marah, mama nggak hukum, nah ini sifatnya nggak akan tahan lama. Jadi gitu. mungkin dia akan mencapai target tersebut, ekspektasi orang tua, tapi pada saat itu saja sebenarnya, karena dalam kondisi tekanan itu ya. Benar. Plus nanti bisa dendam juga si anak sama orang tua. Jadi kan? sebenarnya akan lebih menyenangkan kalau kita bangun suasana yang menyenangkan, anak benar-benar gemar belajar karena happy. Jadi sebenarnya ilmu yang dia dapat, pengetahuannya akan lebih lama tertanam untuk dirinya. Kira-kira seperti itu Ibu Desi. Semoga bisa berguna ya untuk keluarga di rumah. Salam untuk si kecil. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bu Desi. Semangat. Semangat. Oke, nanti kita lanjut lagi. Tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang guilt trip. Nah, nanti kalau tadi kita bicara tentang guilt trip sendiri, ini kan membuat anak sebenarnya berada pada kondisi di bawah pressure, di bawah tekanan. Jadi anak stres. Nah, ada yang bilang juga sebenarnya secara biologis gitu ya, saat orang stres, hormon kortisolnya itu naik keluar. Dan ini membuat kerja otak akan lebih cepat. Jadi kadang-kadang dalam kondisi stres kita tuh pinter. Iya kan, makanya ada namanya sistem kebut semalam. Betul. Nah, yang benar tadi Onti bilang ini sangat relate bahwa kondisinya jadi ini tidak bertahan lama. Ini yang membuat akhirnya kondisi tadi berulang karena pesan yang disampaikan orang tua tuh sebenarnya nggak tertanam benar di dalam otak anak. Jadi cuma saat itu anak bisa mengerjakan. Benar nggak sih Onti kayak gitu? Betul sekali. Memang karena tadi ya sebenarnya benar juga sih tadi yang dikatakan, berarti sesuatu yang mendadak, sesuatu yang pressure dan itu masih berada di dalam plafon atau batasan seseorang dalam rentang stres, dia akan bisa lebih cepat tuh menangkapnya karena mendadak gitu ya. Tapi selalu ingat itu nggak permanen sifatnya, jadi hanya bertahan sebentar aja. Jadi nggak bisa bertahan lama. Mungkin ini harus diingat. Mungkin kadang-kadang bekerja kok karena saya marahin, besok nilainya bagus. Yes, benar orang tua, parents di rumah. Tapi waktu itu aja. Nah, Onti, kalau bicara tentang hal ini, sebenarnya dampaknya apakah orang tersebut selain mudah dimanipulasi, apakah dia juga punya karakter nantinya bisa memanipulasi orang lain? Bisa. Bisa, karena sesuatu yang terpapar sama dia itu kemungkinannya dua kan, dia menjadi penderita atau dia menjadi pelaku gitu, itu bisa.
Jadi dalam hal apapun itu memang bisa menjadi dari kedua sisi tersebut. Dan kalau kita lihat memang sebetulnya benar kata Dika, mungkin ini diperlukan sih dalam kadar-kadar kecil di dalam kehidupan kita, ya kan. Misalnya katakanlah seseorang anak yang diingatkan sama orang tuanya untuk berbakti sama orang tua, untuk kemudian sopan sama orang lain, tapi menggunakan guilt trip. Nah, kalau porsinya sedikit-sedikit, kecil-kecil itu boleh, tapi harus disertai tadi dengan kesadaran ada alasan lain di balik itu. Tapi kalau itu menjadi suatu hal yang generalisasi dan terjadi terus-menerus dalam kehidupan si anak, apalagi kemudian kita merasa bahwa oh ya udah ini memang buat aku aja nih, jadi untuk egoisme dan kesenangan orang tua aja. Nah, ini yang memang sebaiknya harus sudah lebih dikontrol atau kemudian dikurangi atau dihindari. Karena nantinya berdampak sangat besar kalau nggak jadi korban ya jadi pelaku ya nanti ya. Iya, betul. Dan ini nggak cuma dalam hubungan orang tua dan anak. Tadi kita juga bisa bilang mungkin dalam pertemanan, dalam mungkin hubungan relasi kerja, bahkan bersama pasangan bisa melakukan hal tersebut. Padahal ini berkaitan terhadap orang yang dia sayang. Kenapa seseorang bisa melakukan itu pada orang yang dia sayang? Nah, karena justru dengan orang yang disayang itu punya harapan lebih kan. Kalau ini nggak ada hubungan emosional, nggak ada hubungan afeksi, pasti kita nggak merasa bahwa kita pengen sesuatu dari orang tersebut. Nah, kita pengen sesuatu, ada harapan sama orang itu hanya sama orang-orang yang emang deket atau memang terlibat secara emosional dalam kehidupan kita, which is misalnya tadi orang tua anak, pasangan, teman baik, teman kerja, atau orang-orang yang berhubungan dekat dengan kita. Jadi ada suatu tendensi harapan yang kita inginkan tapi kita nggak dapet, akhirnya kita pakai cara yang manipulatif tanda kutip tadi, yaitu yang kita inginkan, terus kemudian membuat dia merasa bersalah. Kok akhirnya gampang ya kalau seseorang mengikuti keinginan kita, kalau dikulik-kulik rasa bersalahnya, nah akhirnya menjadi suatu habit atau kebiasaan kita akan mengulang hal yang sama. Nah, untuk orang memang membuat seseorang merasa bersalah itu emang paling gampang sih meminta sesuatu dari orang kalau orang sudah kena rasa bersalah. Karena merasa bahwa kita harus memenuhi ya kan keinginan supaya aku nggak merasa bersalah. Karena nggak enak loh ngerasa bersalah itu. Nah, untuk menghindari perilaku yang nggak enak ini akhirnya dia cenderung mengabulkan. Nah, tapi ingat bahwa akan ada dampak-dampak lain dalam kehidupan di mana akibat dari perasaan bersalah itu yang secara terus-menerus bisa timbul luka batin, merusak hubungan, konsep diri yang nggak bagus buat orang itu. Jadi apapun itu efeknya tetap negatif kalau dilakukan secara terus-menerus. Oke, jadi sebenarnya ini adalah kondisi atau tindakan yang sebaiknya dihindari. Mungkin sesekali hanya untuk membuat ada percikan kecil lah untuk bisa jadi motivasi, it's okay. Tapi kalau berulang kali nanti akhirnya dampaknya panjang sekali, bisa jadi orang yang manipulatif juga, bisa gampang dimanipulasi atau malah jadi orang yang acuh ya Anti ya. Karena alasannya itu lagi kayaknya udah bosen deh. Oke Anti, terima kasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan ya Anti ya, agar bisa menginspirasi orang banyak. Baik. Nah, pemirsa di rumah, gimana tips dari Anti Jo sudah dicatat semua? Semoga berguna untuk Anda di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.